Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan dan ini juga ada beberapa request dari teman-teman ya, tapi nggak semuanya kita bahas dalam video kali ini karena keterbatasan waktu. Sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya, karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Gotoh yang kemarin hari Selasa ya, untuk saham GoTo tanggal 27 itu ditutup minus 3,51% dan close di area supportnya 110, sempat nyentuh 108 ya, 109 sih. Untuk harga terendah kemarin tanggal 27 itu di 109 ditarik naik lagi, ini di area support sih, semoga aja nggak jebol. Misal minggu depan jebol 108, ya mungkin yang udah punya posisi jangan buru-buru entry lagi, dan buru-buru average down ya, bisa pertimbangan kalau udah mendekati area 102, 103 misal turun, cuman, semoga aja sih nggak jebol 108. Kalau kita cek untuk transaksinya, untuk GoTo Untuk Gotoh kemarin tanggal 27 Juni untuk ASINnya keluar 15,9 M, jadi ASINnya net sell kalau kita cek dari tanggal 19 dari 1 minggu yang lalu untuk ASINnya net sell 235,6 M. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham Gotoh kemarin tanggal 27 untuk, Gotoh lebih banyak yang keluar ya, jadi didistribusi oleh YU. YU-nya net sell 34, kemudian ada MG yang juga net sell 17,1 ya, untuk YU-nya ini YU versi lokal sih, cuman, kemarin tanggal 27 untuk transaksi Gotoh didominasi oleh lokal dan untuk asingnya yang keluar BB, ZB. ZB net sell cuman 9,5 M aja, semoga nggak banyak ya. Dan AK masuk ini 6,6 M, coba kalau kita cek dari awal bulan ya, dari awal bulan ini untuk, Gotoh yang aslinya yang cenderung ngumpulin, BK dan ZB ya. ZB masih net gain ini 394,4 M untuk saham Gotoh. Kalau kita cek dari sini aja coba ya, dari tanggal 10 Mei ketika asingnya waktu itu masuk ya, AK kira-kira AVG-nya ada di level berapa. Kalau kita cek dari tanggal 10 Mei untuk asingnya di saham Gotoh, 10 Mei aslinya sih masih netbuy kayaknya. Ini kalau kita cek dari tanggal 10 Mei untuk saham Gotoh, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Untuk AK netbuy 2,6 triliun dan untuk ZB-nya netbuy 2,1 triliun. Ini kelihatan sekali ya untuk saham Gotoh, untuk aslinya masih, pegang barang lumayan banyak ya. Untuk AK dan ZB dan yang distribusi ini paling banyak lokal sih, KZ versi lokal yang, lepas saham Gotoh ketika dari awal dari 10 Mei ya. Sedangkan untuk, AK dan ZB, AVG buy-nya itu di 123, 135. Untuk ZB-nya di 135, untuk AK di 123. Berarti posisi kedua, broker ini floating loss ya untuk, saat ini kalau kita cek dari tanggal 10 Mei. Jadi ya sebenarnya kalau misal kemarin ambil posisi di 109 atau 110, misal besok masih turun dan jebol 108, ya jangan buru-buru cut loss, bisa dipertimbangkan lagi buat average down mungkin ya, ketika mendekati area support selanjutnya di 103, 102. Tapi kemungkinan untuk, minggu depan sih ya kalau menurut saya masih akan di area sini-sini aja antara 108 sampai 115 ya. Kalau Gotoh rame ya semoga aja bisa breakout di atas, 115 ya. Perhatikan aja, area sini antara 108 sampai 115. Kalau mau entry ya bagusnya ya di area saat ini 110 sampai 108. Ini area supportnya untuk saham Gotoh. Oke, itu untuk, saham Gotoh ya. Selanjutnya kita cek saham Telkom. Ya untuk saham Gotoh kita cek sekilas ya, untuk di harga saat ini PBV-nya kalau nggak salah 1 kali ya kayaknya untuk saham Gotoh di harga saat ini, yang nggak mahal-mahal banget lah untuk Gotoh.
Untuk Goto di harga saat ini untuk valuasinya untuk 1,06 ya. Saham Goto, ya itu ya seperti tadi itu. Selanjutnya kita cek saham Telkom, dan untuk saham Telkom kemarin itu open gap atas, ditutup surplus 0,25% ya, walaupun candlenya merah karena di awal market itu open di level 4.030 kemarin tanggal 27 open gap atas, turun, tutup gap dan ditarik naik dikit plus di level 4.000. Untuk support kuatnya sih masih di 3.940. Setelah histori itu support kuatnya untuk saham Telkom untuk saat ini ya, kalau kita cek untuk transaksinya TLKM. Untuk Telkom kemarin tanggal 27 Juni untuk ASINnya net sell 9,1 M, nggak terlalu banyak ya TLKM, dan juga untuk saham Telkom itu belum terlalu ramai untuk kemarin tanggal 27. Untuk Telkom ini kalau kita cek tanggal 27 Juni lebih detail lagi, yang masuk itu ZP dan KZ, MG, untuk yang keluar RXCCPK. Untuk transaksinya ini didominasi oleh asing ya, ya kan. Untuk asingnya ada BB versi asing malah 100% buy, ini tidak melakukan selling sama sekali. Sedangkan untuk KZ-nya kalau kita perhatikan juga cenderung akumulasi ya, valuasinya 18,3 M dan net buy 17,4. Untuk lokalnya yang masuk ZP, MG, versi lokal masuk. Jadi lokalnya net buy, untuk asingnya sebagian masuk, sebagian keluar, cuman secara keseluruhan lebih banyak yang keluar. Ini net sell 9,1 M untuk asingnya di saham Telkom. Kalau kita cek di sini yang jadi market maker utama kemarin tanggal 27 ya, hari Selasa itu AK, valuasinya 117,8 M dan cuma net B 3,1. Untuk besok, minggu depan, ya kalau mau entry sih bagusnya ya di area sini sih, 3.940, 3.950 sih. Area support di area sini kalau mau entry, misal yang kemarin udah ambil posisi di bawah dan udah floating profit, selama nggak jebol di bawah, ya hitungannya sih untuk saham Telkom kalau masih di bawah 4.000 itu masih cukup menarik ya buat dikoleksi. Mudah-mudahan aja di kuartal 2 nanti untuk bagus untuk laporan keuangan atau pendapatan Telkom ya, dan harga sahamnya bisa naik. Soalnya di kuartal 1 ini kemarin sih sebenarnya EPS-nya naik sih, kuartal 1 65, lebih bagus dibandingkan kuartal 1 tahun kemarin ini kalau di RTI. Mudah-mudahan di kuartal 2 juga lebih bagus dan harganya bisa naik ya. Kalau naik target kenaikannya resisten ya di sini. Kalau mau nutup gap ya berarti ke level 4.200-an, 4.175 sampai 4.200 itu area resisten ya, area resisten. Oke, itu untuk saham Telkom sih kalau menurut saya. Kemungkinan untuk minggu depan mungkin kalau nggak konsolidasi malah bisa naik ya, semoga aja sih seperti itu, ya. Oke, itu untuk saham Telkom mungkin yang kalau mau entry ya buat invest, ya bisa dipertimbangkan, cuman jangan langsung masuk banyak ya, apalagi habis bagi dividen. Ya takutnya kalau jebol di bawah 3.900 ya bisa ke 3.500-an lagi, cuman sebenarnya harga Telkom di bawah 4.000 itu cukup menarik sih. Kalau kita cek sekilas di harga saat ini PBV-nya 2,9. Untuk Telkom sih biasanya di atas 3 ya normalnya, nggak normalnya sih biasanya. Di secara histori PBV juga udah lumayan lumayan sih penurunannya. Jadi menarik ini untuk saham Telkom kalau masih di bawah 4.000, kalau mau nyicil ya disclaimer sih. Untuk support kuatnya di 3.940, 3.950, misal turun lagi ke area situ bisa dipertimbangkan kalau mau entry. Oke, itu untuk saham Telkom ya. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI yang harganya masih konsolidasi di atas ya, nggak turun-turun, ini nggak koreksi-koreksi untuk saham Bank BRI.
Untuk support kuatnya masih di 5.400 ya, dan kalau kita cek untuk transaksinya Bank BRI, kemarin tanggal 27 ASINnya masuk lagi ini 97,4 M, jadi ASINnya kadang masuk kadang keluar ya. Kalau kita cek dari awal bulan net sell, tapi net sell 300,1 M. Kalau kita cek dari awal konsolidasinya tanggal 22 Mei ya untuk saham Bank BRI ini, kalau kita cek dari tanggal 22 Mei. Oke, kalau kita cek dari tanggal 22 Mei untuk ASINnya masih netbuy 314,6 M, dan yang masuk paling banyak ini untuk ASINnya KZ, BK, TP, yang keluar ZP. ZP tapi keluarnya 1,3 triliun, cukup gede. YU keluar 900-an M. 22 Mei loh. Oh ini Telkom ya, sorry belum kita ubah. BBRI, pantes kok banyak yang keluar modal net. Untuk saham Bank BRI untuk ASINnya yang masuk ya dari awal konsolidasi di atas itu ada RX, netbuy 789,6 M, kemudian KZ netbuy 191, untuk DR-nya netbuy 131 DR. DR versi asing ini hampir seluruh transaksinya buy sih, yang keluar JUZP. Untuk Bank BRI, BBRI itu pendapatannya naik terus ya. Ya nggak heran sih, apalagi kalau Bank Indonesia BI nyetak uang cukup banyak ya kemarin buat, eee, ya buat ngatasi Covid, nyetak uang cukup banyak, otomatis yang beredar di masyarakat banyak, ini kalau balik lagi disimpan di bank kan ya pendapatan perbankan naik lagi. Jadi nggak menutup kemungkinan di laporan kuartal kedua semoga aja naik sih, cuman lihat aja apakah laporan kuartal 2-nya itu lebih bagus dibandingkan kuartal 1 kemarin atau enggak. Kalau lebih bagus dibandingkan kuartal 1, ya ada kemungkinan untuk Bank BRI malah naik lagi loh secara, eee, fundamental biasanya seperti itu. Tapi ya untuk besok sih mungkin masih akan diarahin di sini aja sih. Ya kalau mau entry hati-hati aja kalau sampai jebol breakdown di bawah 5.400 ya untuk saham Bank BRI. Oke itu untuk saham Bank BRI, kalau lihat transaksinya kemarin tanggal 27 untuk Bank BRI ini ada BK ya yang masuk lumayan banyak 147,2 M, dan BK yang masuk ini BK, versi asing. Selain BK yang masuk ada AK, CC, AG, KZ versi asing yang masuk, dan yang keluar untuk asingnya ada YU, RX, ZP. Didominasi oleh asing, untuk lokalnya lebih banyak yang jualan, jadi ya mungkin masih akan di area sini kinerja masih akan dijaga di atas 5.400, semoga aja sih seperti itu. Dan buat teman-teman yang mau entry mungkin kalau belum punya posisi ya dan tujuannya buat trading, ya bagusnya kalau mau entry di area 5.400 dekat-dekat area support. Oke itu untuk saham Bank BRI, untuk resistennya masih di 5.600. Selanjutnya kita cek saham Bank Mandiri yang dalam 2 hari, beberapa hari terakhir ini hasilnya masuk lumayan banyak, harganya naik. Untuk kemarin naik 1,46% untuk saham Bank Mandiri. Sempet naik nyentuh level 5.250 ya, cuman turun lagi. Coba kalau kita cek untuk, transaksinya Bank Mandiri, kemarin tanggal 27. Nah, ini kalau kita cek dari tanggal 22 Mei net sell hampir 1 triliun ya untuk ASINnya keluar di saham Bank, Mandiri, tapi untuk kemarin tanggal 27 masuk 121,8 M. Kalau kita cek dari tanggal 26 lebih banyak lagi netbuy 253 M ya di saham Bank Mandiri. Bank Mandiri kemarin tanggal 27 secara keseluruhan lebih banyak yang masuk sih, dan yang masuk ini asing YUZP walaupun nggak 100% akumulasi ya, kadang juga sebagian trading. Ini kalau kita perhatikan untuk ZP valuasinya 97 dan cuma netbuy 59, untuk BK valuasinya 86 dan netbuy 30,2 M ya. Buat patokan untuk besok sih misal masih bisa naik ya untuk saham bank Mandiri itu resistennya secara Fibonacci ada di 5.275.
heeh, kalau bisa breakout di atas itu ya bisa naik lagi lebih tinggi, cuman kalau mau entry ya agak agak gimana ya, udah naik sampai ke level ini ya bagusnya support kuatnya sih di area dekat-dekat antara 4.975 sampai 5.000 kalau mau entry bagusnya di area sini, cuman buat nunggu koreksi lagi di bawah, nunggu koreksi lagi ke area sini ya nggak tahu, semoga aja nggak bisa ya yang belum punya posisi. Tapi untuk, minggu depan gimana ya untuk saham Bank Mandiri ini secara histori udah nyentuh area resisten loh, 5.250 sampai 5.275 itu 2.500 berapa? 5.300 ya, antara 2.550 sampai 2.300 itu area resisten untuk saham Bank Mandiri. Jadi, ya kalau belum punya posisi mending wait and see aja dulu sih, dan misal gagal breakout di atas 5.200 ada kemungkinan untuk saham Bank Mandiri tiktokan di range area ini antara 5.000 sampai 5.300. Coba kalau kita cek jelas ya untuk, Bank Mandiri. Bank Mandiri ini merupakan bank terbesar sih sebenarnya ya kalau kita bicara apa itu, Bank Mandiri naik sih untuk pendapatannya sih naik ya, untuk perbankan naik. Di harga saat ini PBV-nya 2,2 kali untuk Bank Mandiri. Ya dibandingkan dengan Bank BCA sih secara valuasi lebih menarik Bank Mandiri sebenarnya ya. Dan dari segi aset juga Bank Mandiri itu lebih, gede dari segi liabilitas, bahkan juga Bank Mandiri ini bisa dikatakan bank yang paling gede lah. Itu untuk saham Bank Mandiri sih. Kalau mau entry ya bagusnya di area ini dekat-dekat level 5.000 ke bawah ya. Cuman kembali lagi disclaimer sih untuk besok perhatikan aja area ini 5.250 sampai 5.300 apakah bisa break out di atas, resistennya itu atau enggak. Oke itu untuk saham Bank Mandiri ya, selanjutnya kita cek saham Bank BCA ini untuk saham Bank BCA juga kemarin naik ya, naik 0,83% walaupun masih konsolidasi di atas ini kalau kita pakai Bollinger kelihatan sekali ini untuk, tren BBCA kemungkinan akan konsolidasi dulu ya untuk beberapa hari terakhir resistennya, upper band-nya setelah Bollinger ada di 9.225 sih, heeh. Kalau kita cek untuk transaksinya Bank BCA, BBCA kemarin tanggal 27 aslinya masuk cuman nggak terlalu banyak ya untuk sekelas Bank BCA cuman 48,6 M aja net pay, jadi untuk valuasinya juga sekelas Bank BCA ini hitungannya kecil lah, 300-an M itu nggak terlalu rame di BCA, jadi kemungkinan sih ya masih akan konsolidasi dulu untuk untuk aslinya yang masuk ada BK ya net buy 100,9 M dan Ethic net buy 42 M, untuk yang keluar AKYUKZ. Kalau menurut saya untuk saham BBCA mungkin masih akan di area sini-sini aja ya, misal besok naik ya perhatikan aja level 9.225. Kalau gagal breakout di atas itu ya mungkin tiktokan ya di area sini konsolidasi dulu untuk beberapa hari ke depan. Jadi sabar aja ya untuk saham BBCA nunggu laporan kuartal 2 gimana, kalau bagus ya semoga aja bisa naik. Selanjutnya kita cek saham, Arto. Untuk Arto kemarin kita hapus dulu Bollingernya. Koreksi 1,24% ya, turun. Untuk area support resistennya masih sama, untuk supportnya masih di 3.090 dan, resistennya 3.390. Secara Fibonacci seperti itu. Kalau kita cek untuk transaksinya, Arto, kemarin tanggal 27 aslinya masuk, cuman nggak terlalu banyak 3,8 M.
Arto tanggal 27 kemarin secara keseluruhan ada AK yang masuk sih, AK versi asing ini. AK-nya versi asing ya, cuman kalau kita perhatikan untuk AK ini cenderung trading karena valuasinya itu 29,5 ya, dan cuma net P 5,3 M aja. Dan kalau kita cek dari tanggal sini, coba kita cek dari tanggal 9 Juni apakah cenderung diakumulasi. 9 Juni ketika mulai konsolidasi di atas 2.880 ya, 9 Juni. Ada AK sih ini dan AK-nya masih net buy, ini menarik untuk saham GoTo cenderung diakumulasi oleh AK. Versi asing dan lokal sih ya, untuk AK asingnya netbuy 71,7 dan AK lokalnya netbuy 46, sampai kemarin tanggal 27 untuk AK-nya juga masih masuk ya, ini masuk 8,7 M. Semoga aja AK ini mau jaga harga untuk saham Arto dan nggak jebol di bawah 5.880 ya, ini area supportnya 52880, 2890 tadi kalau kita cek dari tanggal berapa tadi, 7 atau 8 ya? Untuk AK AVG-nya kalau kita cek dari tanggal 7 di sini ya, untuk AVG buy AK ada di level 3.104, 3.100 ya di area sini sih. Floating profit cuman belum terlalu banyak ya untuk AK di saham Arto. Eee buat patokan di area sini aja sih selama nggak jebol di bawah 2880 ini untuk saham Artus sih ada kemungkinan masih bisa naik lagi, semoga aja sih seperti itu soalnya secara histori juga ini penurunannya udah lumayan dalam dan asingnya ada angka juga yang mulai akumulasi ya. Semoga aja sih nggak lama lagi. Ini nggak pasti sih, cuman kita berharap ya supaya yang nyangkut di atas cepat kesusul. Untuk saham Arto, ya ini sih semoga nggak jebol 2880 untuk, ke depannya. Oke itu untuk saham Arto sih kalau kita cek untuk fundamental sekilas Arto, di harga saat ini PBV-nya masih 5 kali, ya 5 kali ini Bank Digital. Kalau kita cek untuk Agro atau BBYB, untuk Agro PBV-nya 2,8 ya, lebih murah Agro secara valuasi. Kalau untuk Agro itu tadi kalau kita cek BBYB sama-sama bank digital ini Agro, Arto, BBYB keluar nih, penting ya. Jadi untuk saham Arto secara valuasi masih lumayan premium sih, lebih ada yang lebih murah lagi ya bank digital itu seperti Agro cuman 2 kali ya tadi. Jadi untuk saham Arto buat patokan aja mungkin secara teknikal perhatikan saja level 3080 sih, 3080, 3090 semoga nggak jebol. Kalau sampai jebol di bawah itu untuk support selanjutnya ada di level 2880 dan untuk resistennya untuk saat ini ada di 3.390 bisa breakout di atas 3.390 ada kemungkinan untuk saham Arto ngejar 3.780-an. Kalau menurut saya karena ada AK yang mulai akumulasi kemungkinan sih akan harganya dijaga di atas 2.880. Semoga aja sih seperti itu. Oke itu untuk, saham Arto ya dan ini untuk, BBIB valuasinya malah 1,5 untuk PBV-nya. Selanjutnya kita cek saham Agro ya, Agro juga, harganya udah koreksi lumayan dalam dan mencoba konsolidasi ya untuk beberapa hari terakhir ini. Untuk Agro ini mulai, downtrend-nya kayaknya udah selesai dan ini fase sideway ya. Mungkin selama sideway itu kalau ada sentimen positif atau ada yang masuk cukup banyak, ya mulai naik lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya Agro 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 untuk kemarin tanggal 27
yang secara keseluruhan sih nggak terlalu rame ya, cenderung masih sepi sih kalau lihat, nilai valuasinya nggak gede banget, paling gede CCYP 1 M-an aja, Agro. Kalau masih sepi kemungkinan sih untuk saham Agro ya akan di bawah dulu ya konsolidasi. Untuk Agro kemarin aslinya net sell 800 jutaan, eee coba kalau kita cek dari sini ya, dari bawah dari tanggal 5 Juni atau dari awal bulan ini aja untuk saham agro dari awal bulan, dari 1 bulan terakhir berarti ya, didistribusi oleh ZP dan CD lebih banyak yang keluar sih. Jadi untuk saham agro mungkin kalau mau entry jangan buru-buru, jangan langsung banyak ya, kalau mau nyicil ya disclaimer ini sih udah di bawah, soalnya kita juga nggak tahu sampai seberapa lama untuk saham agro itu akan berada di bottom-nya ini ya. Untuk support kuatnya sih secara histori masih di area sini, ya mungkin untuk momen bagus buat entry, kalau agro itu masih cenderung sepi ada kemungkinan akan turun lagi nguji area support kuatnya di antara di area 350-an ke bawah. Jadi kalau mau entry bagusnya ya di 350 ini heeh, cuman kembali lagi disclaimer sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk support kuatnya sih di 350 dan, resisten setelah histori ada di 400. Oke itu untuk saham agro ya, selanjutnya kita cek saham BRIS. BRIS BRIS habis react isu udah mulai uptrend ya, ini habis react isu mulai uptrend. Dan kemarin juga naik 1,50%, sempat turun sih nguji supportnya di 1650 ditarik naik lagi. Untuk, support bridge ya ini di 1650, 1655. Ya secara Fibonacci di area situ, 1655, 1650. Kalau kita cek untuk transaksinya, untuk BRIS Untuk BRIS kemarin tanggal 27 aslinya keluar 9,7 M kalau kita cek dari awal bulan ini ya, dalam 1 bulan terakhir untuk BRIS aslinya net sell 3,6, jadi kadang keluar kadang masuk ya di saham BRIS ini asingnya. Untuk BRIS, kalau dari awal bulan ini sih lebih banyak yang keluar ternyata ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan dari tanggal 1 Juni, NIZP, MG, LG net sell untuk NI-nya net sell 34 M dan yang nabung paling banyak AK. AK net B itu 15,3 M, AK versi asing sih 17,1. Untuk saham BRIS itu sebenarnya malah dalam 1 bulan terakhir ini cenderung keluar ya di distribusi. Ya buat patokan mungkin ini aja ya selama nggak jebol di bawah 1650 semoga aja untuk saham BRIS masih bisa bertahan. Coba kalau kita cek untuk BRIS, eee, tahun ini sih 2023 diproyeksikan ya estimasi EPS-nya ada di 126 berarti naik lumayan tinggi dari tahun 2022 kan kemarin 93,2 berarti kalau 126 ya berapa persennya? 50%-nya ya? Ya sekitar itulah kemungkinan diproyeksikan akan naik 50%. Jadi kalau itu terrealisasi semoga aja untuk saham BRIS bisa breakout di atas 1.700 ya, ini untuk resisten kuatnya di area 1.700 sih, tapi kalau mau entry bagusnya di level saya ini ya di area support 1.650. Oke itu untuk saham BRIS. Menurut saya untuk besok sih kalau lihat transaksi kemarin tanggal 27 untuk saham BRIS ini ada CC yang masuk 11,2 M, tapi yang keluar ZP. Untuk aslinya net sell si ZP, AI versi asing keluar ini malah 100% selling. Nah mungkin, selama masih bertahan aja di 1650 cukup bagus ya untuk saham BRIS bisa bertahan di atas itu, mengingat dalam 1 bulan terakhir ini cenderung, keluar, banyak yang keluar. Oke itu untuk saham BRIS, selanjutnya kita cek saham, eee, PNBN ya. PNBN untuk harganya sih udah di bawah, udah koreksi cukup dalam ya, PNBN ini saham apa, tapi belum bagi dividen ya.
Tahun kemarin bagi dividen bulan Juli, apakah tahun ini mau bagi dividen? Coba kita cek untuk PNBN bagaimana pendapatannya. Kuartal 1 laporan pendapatannya sih nggak sebagus kuartal 1 tahun kemarin ya, ini EPS-nya turun 24 aja, jadi lebih tinggian tahun kemarin. Dan estimasinya tahun 2023 ini untuk pendapatan PNBN turun jadi 98 dari sebelumnya 126. Jadi diestimasikan emang pendapatannya sih turun tahun ini. Tapi PBV-nya 0,5 sih, PBV-nya lumayan murah ini untuk saham PNBN. Kalau tahun kemarin yang 86 aja bagi dividen, ya semoga aja tahun ini bagi dividen ya, tahun 2022 itu kan pendapatannya naik nih, EPS-nya 126. Kalau bagi dividen ya bisa lebih banyak dibandingkan tahun kemarin. Untuk tahun kemarin itu dividennya mungkin buat teman-teman yang punya, eee informasi tentang PNBN dan juga bagi dividennya baru tahun kemarin ya, Rp20, heeh. RUPS-nya tanggal 22 Juni, berarti udah kelewat ya, kemarin hasil RUPS-nya gimana untuk sampai PNBN ini? PNBN, jatuh tempo obligasi, di sini nggak ada kabar tentang dividen tahun ini ya kayaknya di PNBN. Ya mungkin untuk saham PNBN ini kalau di bawah ini udah di area support sih. Heeh, di area sini setelah history juga kemarin itu close di 1085 itu area support-nya untuk sampai NBN sih. Jadi kalau mau entry disclaimer ini udah di bawah, kalau sampai masih turun untuk minggu depan setelah Fibonacci akan ngejar 930. Iya, 930 support setelah Fibonacci dan juga setelah history ya. Di area sini tanggal Mei 2022 juga support-nya ya ini di 930-an dan kalau kita ukur pakai rectangle yang ini emang support-nya di 930-an, tapi untuk saat ini sih support setelah history ini di, 1085. Kalau mau entry disclaimer sih, cuman kayaknya sih coba kita cek ya untuk, transaksinya gimana, PNBN. Untuk PNBN kemarin lebih banyak yang keluar sih, ini didistribusi oleh DP, DP net sell 3,6 M, 100% selling untuk DP-nya. Dan kalau kita cek dari awal bulan untuk DP terus jualan ya dan secara keseluruhan cenderung didistribusi ini oleh DP. Jadi amannya sih wait and see aja dulu sih, takutnya kalau sampai NBN ini masih turun terus akan ngejar 900-an ya. Kalau itu sih ya jangan buru-buru entry aja, misal besok langsung dibuka merah, cuman kembali lagi disclaimer ya, untuk resisten kuatnya di level saat ini ada di area 1200 sampai 1220. Oke itu untuk sampai NBN ya, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita hari ini, semoga bisa bermanfaat, tetap disclaimer. Terima kasih.